Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Ya, yang lalu kalian telah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Ya, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah dan bilangan pecahan. Nah, aturan-aturannya masih berlaku, ya, tata caranya. Ingat, yang derajatnya sama adalah pembagian dan perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Ya, jika ada perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan dalam satu soal, kalian harus mengerjakan perkaliannya dulu atau pembagiannya dulu, baru penjumlahan atau pengurangan. Jika ada yang di dalam kurung, nah itu dulu yang dikerjakan. Ya, bila ada satu soal sama derajatnya, berarti kerjakan dulu yang paling kiri. Bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah ya, adalah bilangan 0 ditambah dengan bilangan asli, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan cacah juga termasuk bilangan bulat. Oke, sekarang pecahan. Bilangan pecahan ada bermacam-macam. Pertama, ada namanya pecahan biasa. Contohnya, ya, seperti itu, 1/2, 3/8, 7/10. Itu pecahan biasa. Ada lagi namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran berarti pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya, 2 1/2, 5 3/8, 9 7/10. Yang ketiga, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ya biasanya ditandai dengan ada tanda koma, ya, yang menandakan ya di belakang koma 1 angka per 10, di belakang koma 2 angka per 100 dan seterusnya. Contohnya 0,15, 0,5, 0,78. Dan yang terakhir, bilangan persen. Persen disebut juga dengan per 100. Lambangnya, ya, contohnya, ketika, ya, contohnya 25%, 67%, 81%. Ingat, persen adalah per 100. Ya. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan, perhatikan contohnya. Di situ ada pecahan 2/5, pecahan biasa, ada pecahan campuran 1 2/4, dan bilangan bulat 1. Ya, cara penyelesaiannya adalah, ya, kalian harus samakan bentuk pecahannya. Ya, di sini Ibu beri pecahan biasa. Ya, jadi untuk 2/5 itu sudah pecahan biasa tetap. Nah, 1 2/4 itu pecahan campuran, kalian ubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/4. Dikurang 1. Ingat bilangan bulat itu penyebutnya adalah 1. Jadi 1/1. Sama dengan, kita ubah karena penyebutnya tidak sama, kalian ubah, kalian cari penyebut yang sama. Ya, berapa penyebutnya? Yaitu KPK dari 5, 4, dan 1, yaitu 20. Berarti dijadikan per 20. Sehingga 2/5 menjadi 8/20, 6/4 menjadi 30/20, dan 1
menjadi 20/20. Nah, dihitung dari yang paling kiri. Ya, berarti 8 ditambah 30, yaitu 38 dikurang 20. Sama dengan, ya berapa 18/20. Disederhanakan, ya dibagi dengan FPB-nya 2. Jadi 9/10. Untuk contoh yang kedua, perhatikan, di situ ada pecahan campuran 1/2/5, bilangan desimal 0,25, bilangan pecahan biasa 4/5, dan bilangan persen 35%. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, di sini Ibu akan ubah menjadi bentuk desimal semuanya. 1/2/5 menjadi 1,4, 0,25 tetap, 4/5 menjadi 0,8, dan 35% menjadi 0,35. Ingat, di situ ada bilangan kurung. Ya, tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 1,4 ditambah 0,25 sama dengan 1,65, 0,8 tambah 0,35. Karena sudah sederajat semuanya, ya berarti yang paling kiri, yaitu pengurangan. Berarti 1,65 kurang 0,8 sama dengan 0,85 tambah 0,35. Sama dengan 1,20. Atau boleh juga 1,2. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua dijadikan pecahan biasa. Jadi 1/2/5 menjadi 7/5, ditambah 0,25 menjadi 25%, 4/5 tetap, 35% menjadi 35/100. Ya, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jangan lupa penyebutnya harus disamakan, yaitu dengan 100. Berarti menjadi 140/100 tambah 25/100 kurang 80/100 tambah 35/100. Tanda kurangnya dulu dikerjakan. Berarti 140 ditambah 25, 165/100 dikurang 80 tambah 35/100. Menjadi ya 165 dikurang 80, yaitu 85/100 tambah 35/100 sama dengan 120/100. Ya, ini karena dia pecahan pembilangnya lebih besar, ya disederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi 1/20/100. Nah, 100 disederhanakan lagi. Jadi 1/5 sehingga menjadi 1/1/5. Atau sama juga dijadikan desimal 1,2. Dijadikan persen tinggal dikalikan 100. Jadi 120%. Untuk perkalian dan pembagian, contohnya, ya di sini dilihat ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan biasa, dan ada bilangan desimal. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, dilihat. Di sini Ibu akan mengubah bentuk pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, sama dengan ya 9 menjadi 9. Ya, ingat 9/1 berarti ya. Kali 1/3 tetap 1/3. 0,75 menjadi 75/100. Ingat, pembagian adalah perkalian kebalikan dari suatu bilangan. Dari 9 kali 1/3 kali, tadi kan karena dibagi, 75/100 menjadi dikali 100/75. Menjadi, ingat, perkalian lebih dahulu yang pertama ya. Berarti 9 kali 1/3, berarti 9 kali 1 per 1 kali 3. Penyebutnya ya, penyebut dari 9 1. Berarti 9 kali 1, 1 kali 3. Berarti 9/3. 9 bagi 3 yaitu 3. 3 kali 100/75 disederhanakan menjadi 4/3. Sehingga 3 kali 4/3 sama dengan 3 kali 4, 12 bagi 3, 4. Itu contohnya ya. Contoh yang kedua. Ya, di situ ada pecahan campuran, desimal, bilangan bulat, dan persen. Cara penyelesaiannya bagaimana? Ya, di sini Ibu menjadikan pecahan biasa. 3/8 menjadi 27/8 kali ya 0,6 berarti 6/10, 12 berarti 12/1 kali
25/100. 25% menjadi 25/100. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti 12 kali 25%. Ya. Berarti 12 kali 25. 300 bagi 100 sama dengan 3. Sehingga menjadi sama dengan 27/8 yang tetap tulis dulu. 6/10 tulis dulu. Ya, kali 6/10 bagi 3. Ingat, pembagian itu adalah perkalian kebalikannya. Berarti 27/8 kali 6/10 kali 1/3. Kerjakan yang boleh kerjakan paling kiri, boleh kalian berikan tanda kurung. Ya, berarti pakai sifat asosiatif. Kita kelompokkan, boleh. Jadi 27/8 kali dalam kurung 6/10 kali 1/3 sama dengan 27/8. Ya, 6/10 kali 1/3 hasilnya adalah 6/30. Disederhanakan menjadi 1/5. Sehingga hasilnya sama dengan 27 kali 1/8 kali 5. Berarti 27/40. Disederhanakan, dijadikan bentuk desimal 0,675 sama dengan dijadikan persen 67,5%. Untuk mengubah desimal ke persen atau sebaliknya persen ke desimal atau pecahan biasa ke desimal atau pecahan biasa ke persen, nanti akan Ibu berikan videonya lagi. Tunggu ya. Sekarang jika ada soal, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya, di situ ada bilangan desimal 0,85, ada bilangan pecahan 1/5, ada bilangan bulat. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Di situ ada pengurangan, ada pembagian. Berarti yang derajatnya lebih tinggi adalah pembagian. Jadi, pembagian dahulu yang kita kerjakan. Boleh kalian beri tanda kurung. Perhatikan, 0,85 kurang dalam kurung 1/5 bagi 4. Ingat, pembagian adalah perkalian dari kebalikan bilangan tersebut. Sehingga menjadi 0,85 kurang 1/5 kali 1/4. Ya, hasilnya sama dengan 0,85 dikurang, ya, 1 kali 1, 1, 5 kali 4, 20. Jadi 1/20. Sama dengan, karena bentuk pecahannya berbeda, disamakan dulu. Di sini Ibu jadikan pecahan biasa. Sehingga menjadi 0,85 menjadi 85/100 dikurang 1/20 menjadi 5/100. Sama dengan 85 dikurang 80/100 sama dengan 0,8 sama dengan 4/5. Berapa persen? Ya, tinggal kalian kali dengan 100% menjadi 80%. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.